Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang mentaatiku, maka dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka dia telah mendurhakai Allah. Begitu pula, barang siapa yang mentaati petugasku, maka dia telah mentaatiku. Dan barang siapa mendurhakai petugasku, maka dia telah mendurhakaiku. Riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah lagi, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, semua umatku akan memasuki syurga kecuali yang enggan memasukinya. Siapa yang mentaatiku akan memasuki syurga, dan siapa yang mendurhakaiku, maka dialah orang yang enggan memasuki syurga. Riwayat Bukhari. Jabir bercerita, katanya, suatu peristiwa datanglah beberapa malaikat kepada Nabi SAW ketika beliau sedang tidur. Lalu mereka berkata, bahwa sesungguhnya teman kamu ini dapat diberikan beberapa perumpamaan, cobalah berikan perumpamaan baginya. Maka berkata yang satu, dia ini sedang tidur. Yang lain berkata, meskipun matanya tidur, namun hatinya tetap sadar. Lalu berkata pula malaikat yang lain, perumpamaan temanmu ini ialah perumpamaan seorang lelaki yang baru selesai membangun sebuah rumah, lalu dia pun mengadakan undangan makan, dan mengundang orang datang kepadanya. Jadi, sesiapa yang menerima undangan itu, dia akan memasuki rumah itu, dan dapatlah dia memakan dari makanan yang disediakan itu. Dan sesiapa yang menolak undangan itu, tidak akan memasuki rumah itu, dan tidak dapatlah dia memakan dari makanan yang disediakan di situ. Kemudian berkata malaikat yang mendengar perumpamaan itu, jelaskanlah perkara ini kepadanya, Nabi Muhammad, supaya dia mengertinya. Lalu ada malaikat yang berkata, bukankah dia sedang tidur? Jawab yang lain, bukankah sudah aku katakan, matanya saja yang tidur, namun hatinya sadar, dapat menangkap maksud dari berita ini. Maka para malaikat itu pun berkata, rumah itu diibaratkan dengan syurga, dan orang yang mengundang itu ialah Muhammad itu sendiri. Tegasnya, siapa saja yang mentaati Muhammad, maka dia mentaati Allah. Dan siapa saja yang mendurhakai Muhammad, maka dia mendurhakai Allah. Dan Muhammad itu adalah penengah di antara Allah dengan manusia. Riwayat Bukhari. Ad-Darimi juga mengeluarkan cerita yang sama dari Rabitah al-Jarashira dengan maksudnya yang sama, Kitab Al-Misyakah, hal 21. Dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, hanyalah perumpamaanku dan perumpamaan apa yang diutus Allah kepadaku adalah perumpamaan seorang lelaki yang datang kepada suatu kaum, lalu dia berkata kepada mereka, hai kaumku, saya lihat dengan mataku sendiri, ada suatu bala tentara yang datang, dan saya adalah pemberi peringatan yang telanjang, dapat dimaksudkan, yang paling jujur, maka selamatkanlah diri kamu. Selamatkanlah. Karena itu ada di antara kaumnya yang mentaatinya, maka dari sejak malam mereka telah keluar melarikan diri dengan secara teratur, hingga akhirnya mereka selamat. Ketika sekumpulan yang lain telah mendustakannya, dan mereka terus menetap di tempat mereka. Akhirnya, mereka sejak pagi buta telah diserang oleh bala tentara, musuh itu, yang membinasakan mereka serta memukul bersiapa saja yang ada di hadapannya. Itulah dia perumpamaan siapa yang mentaatiku serta menuruti apa yang saya sampaikan kepadanya. Demikian pula perumpamaan siapa yang menderbakaiku serta mendustakan apa yang saya sampaikan kepadanya dari perkara kebenaran itu. Riwayat Darimi. Razin telah membawa suatu berita dari Umar yang dirafakannya kepada Rasulullah SAW. Sabdanya, aku sudah menanyakan Tuhanku tentang perselisihan para sahabatku sepeninggalku. Lalu Allah mewahyukan kepadaku, katanya, wahai Muhammad, sesungguhnya semua para sahabatmu itu dalam pandanganku adalah umpama bintang-bintang di langit. Setengah mereka lebih teguh dari setengah yang lain, namun bagi setiap satu darinya ada cahayanya yang tersendiri. Maka barang siapa yang mengambil sesuatu dari apa yang ada pada diri mereka tanpa memandang pada perselisihan mereka itu, maka dia itu dalam pandanganku berada di atas kebenaran. Kemudian Nabi SAW pun berkata,
para sahabatku itu seumpama bintang-bintang, maka siapa saja dari mereka yang kamu ikuti, kamu akan mendapat petunjuk. Jamul Fawaid 2, 201. Dari Al-Irbad bin Sariyah yang menceritakan suatu peristiwa, katanya, pada suatu hari Rasulullah SAW telah mengimami kami satu salat, dan sesudah selesai salat, beliau lalu menghadapkan wajahnya kepada kami serta menyampaikan suatu pidato yang sungguh berkesan sekali pada diri kami, sehingga bercucuranlah air mata kami dan gemetarlah segala urat perut kami. Sehabis pidato itu, telah bangun seorang lelaki berkata, "Ya Rasulullah." Seolah-olah pidato ini adalah suatu pidato terakhir untuk mengucapkan selamat tinggal. "Jadi, apakah yang patut engkau pesankan untuk kami?" jawab beliau. "Aku berpesan kepada kamu supaya bertakwa kepada Allah, selalu mendengar perintah dan mentaatinya, walaupun yang memerintah itu seorang hamba Habsyi, yang hitam warna kulitnya. Karena sesungguhnya, siapa saja yang hidup di antara kamu sesudahku nanti dia akan melihat perselisihan-perselisihan yang banyak. Maka ketika itu, hendaklah kamu berpegang teguh kepada perjalananku dan perjalanan para Khulafaur Rasyidin yang sudah tertunjuk oleh hidayahku. Hendaklah kamu berpegang kuat dengannya, dan gigitlah dia dengan gigi geraham kamu. Berhati-hatilah kamu dengan mengada-adakan hukum yang baru, karena setiap hukum yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat." Riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Dari Huzaifah bin Al-Yaman telah merafakan bicara ini kepada Nabi SAW, sabdanya, "Aku tidak tahu berapa lama lagi aku akan berada bersama-sama kamu. Tetapi aku mengingatkan kamu supaya mengikuti dua orang ini sepeninggalku." Lalu beliau menunjuk kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Sambungnya lagi, "Ambillah petunjuk yang diberikan Ammar, dan dengar apa yang dibicarakan Ibnu Mas'ud dan percayailah dia." Riwayat Tirmizi. Dari Bilal bin Al-Haris Al-Muzani bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, "Barang siapa yang menghidupkan satu sunat, jalan, dari sunatku yang telah ditinggalkan orang sepeninggalku, maka baginya pahala seperti pahala-pahala orang yang mengamalkannya sesudah itu, tiada dikurangi sedikit pun dari pahala-pahala mereka yang mengamalkannya itu. Dan barang siapa yang mengada-adakan suatu bidah yang menyesatkan yang tiada dari Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan menanggung dosanya seperti dosa-dosa orang yang mengamalkannya, tiada dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa orang yang mengamalkannya." Riwayat Tirmizi. Ibnu Majah juga meriwayatkan suatu hadis yang serupa ini dari Katsir bin Abdullah bin Amru. Dari bapaknya, dari datuknya. Dari Amru bin Auf bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, "Sesungguhnya agama Islam itu akan kembali ke Hijaz, sebagaimana ular yang kembali ke dalam lubangnya. Lalu agama itu akan tertambat di Hijaz umpama tertambatnya unta-unta di puncak gunung. Sesungguhnya agama itu lahir asing, tidak dikenali orang, dan dia akan kembali asing seperti mula lahirnya. Maka berbahagialah orang-orang asing itu, yakni kaum yang bukan Arab, karena merekalah yang akan membetulkan apa yang dirusakkan manusia dari sunatku sepeninggalku nanti." Riwayat Tirmizi. Dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Akan berlaku ke atas umatku seperti mana yang berlaku ke atas kaum Bani Israel umpama sepasang sepatu, satu dengan yang lain, sampai terjadi di antara mereka orang yang mendatangi, melakukan zina, ibunya secara terang-terangan, demikian pula yang akan berlaku pada umatku juga. Dan bahwasanya kaum Bani Israel akan terpecah belah kepada 72 kaum, dan umatku pula akan terpecah belah kepada 73 kaum, semuanya adalah di dalam neraka, kecuali satu kaum saja." Para sahabat bertanya, "Siapa kaum itu, hai Rasulullah?" Jawab beliau, "Kaum yang mengikutiku dan mengikuti para sahabatku."